Ade sekarang sedang apa kegiatannya, berpolitik dan apa lain? Sebenarnya bukan berpolitik sih. Aku tuh lumayan sering mengkritik berita-berita aja sebenarnya, tapi dari pandangan orang awam ya. Kebetulan nih dari kontestasi politik memang lagi ada pemilihan. Aku memang selalu bersuara tahun ke tahun kalau misalnya memang ada pemilihan. Memang aku memilih untuk menyuarakan apa yang aku pilih. Kenapa? Karena kalau kita menyukai salah satu pihak kan pengen juga orang lain tahu apa sih yang mungkin lagi masih sebagai voter atau yang mungkin belum menentukan pilihannya kemana. Jadi aku memfungsikan diri aku tahun ke tahun, bukan cuma kali ini aja. Apa sih kamu itu supaya kan bapak orang sebagai public figure kan apa ya suka Ya karena itu kan memang hak asasi kita semua masyarakat, semua rakyat, semua jenis profesi apapun berhak kok bersuara gitu ya. Tapi juga nggak masalah kalau nggak mau menunjukkan apapun. Ya tadi fungsinya tuh untuk itu, untuk aku mungkin ya punya followers ya, artinya ada orang-orang yang mungkin mau mendengarkan apa yang akhirnya aku sampaikan. Hal gitu, tapi khawatir nggak sih beragam gitu dengan mungkin teman-teman yang berbeda pilihan? Pernah ngalamin itu nggak sih? Baru ngalamin kemarin, jadi kayak gimana ya, aku juga kaget tapi nggak masalah sih, karena menurut aku dari tahun sebelumnya aku melihat memang cukup sensitif, tahun ini kayak lebih sensitif lagi gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan kedewasaan kita dinilai dari situ. Aku sih nggak masalah kalau di sebelah aku ya ada orang yang kemarin lagi syuting, biasa lah ngobrol-ngobrol sharing-sharing, kemudian menghujat 02 dengan cara-cara yang mungkin karena nggak tahu aku pendukungnya gitu. Aku nggak masalah, aku senyum aja gitu. Akhirnya ada yang ngingetin, kita kan mendukung Pak Prabowo, sorry ya gitu, nggak apa-apa gitu. Maksud aku kita kan bebas dong, bebas berpendapat, bebas untuk sharing. Aku nggak pernah ngerasa irritating kalau ada sahabat aku, teman aku, atau mungkin pacar aku kalau punya gitu ya, kalau berbeda pandangan sama aku, santai banget. Kalau punya maksudnya santai punya. Masih syuting on the way juga, mau keluarin buku, lagi bikin buku puisi. Nanti kalau diundang mau nggak sih? Kalau aku launching gitu ya lagi itu aja. buku Apa? buku apa? Buku politik nggak, buku puisi kok, puisi cinta. Jadi gitu ya, ternyata bener katanya Adele, kalau kita habis patah hati jangan galaunya aja. Jadi kan itu hal yang akhirnya ada hasilnya, yaitu kumpulan puisi aku. Itu kota yang masih Hati gue tuh kayak panjang gitu loh. Jadi sebenarnya kegalauan yang udah lama, tapi seru juga kalau jadi karya gitu. Akhirnya ya udah dibuka. Sebenarnya niatannya sih udah bertahun-tahun lalu, cuma ide jelasnya akhirnya kayaknya ini momen deh gitu. Dari tahun lalu, di pertengahan tahun lalu. kalau tulis puisi kakak sambil nangis-nangis Pakai lagu gitu ya galau ya. Enggak, tapi ada 1-2 puisi memang gue lagi sakit banget, lagi sedih banget, gue tulis sambil nangis gitu kan. Habis itu gue ngaca, bagus juga ya tadi actingnya. Enggak, tapi emang ada sih yang sampai lagi depresi itu tulis kan. memang apakah dituliskan puisi dan Apa lagi kalau bukan perasaan ya, cuma karena emang enjoy aja gitu. Gue suka ada satu kalimat yang bilang gini, kalau peluru atau pisau tuh nancep ke badan kita, kadang-kadang biarin aja supaya kalau dicabut soalnya darahnya lebih banyak keluar. Artinya kalau emang lagi sakit dinikmatin aja, karena kalau tiba-tiba kita harus enggak, gue harus move on, itu kayak itu akan lebih menderita. tapi kan itu sebetulnya itu adalah bentuk mengatasi tapi kan kita menggunakan itu puisi. Bener banget, itu salah satu caranya, karena kalau dipendem lama-lama, itulah kenapa kadang-kadang sekarang orang kan dikit-dikit anak muda sekarang punya sakit mental, inilah mental health, mungkin berbagai macam namanya ya gitu. Ya mungkin karena berusaha selalu terlihat baik-baik aja, padahal hatinya nggak baik-baik aja. Kalau apa ikutin aja. Lagi kenapa sih? Kamu juga ya? Kamu lagi nggak baik-baik aja ya? Oh kirain yang gue tuh lihat-lihatan cie gitu. Ya itu. Jadi aku sih gitu aja. Selalu dari dulu tuh gue sedih aja, nangis kalau bete, kalau banyak orang terus aku takut kayak orang lain terganggu, aku masuk mobil, aku selalu bukan entertain feeling aku, tapi menghargai bahwa perasaan itu yang harus dihargai kalau berubah-ubah. Tapi tahun kemarin masih ada kak foto Gimana anjir? Sumpah gue jadi takut. Gak pernah apa sih? Iya gitu. Ditit-titit gitu ya. Gitu sih. Jadi dukung apa ini?
Tapi Kak, dengan dirilisnya nanti buku itu jadi bikin susah move on lagi nggak sih, malah balik lagi ke perasaan yang itu lagi? Yang mungkin aja, tapi nggak masalah kalau begitu. Ya aku sih berharapnya dianya yang jadi susah move on ya karena baca bukunya. Oh, enggak. Tapi nggak masalah kalaupun aku susah move on juga gue orangnya enjoy. Aku masih cinta sama orang A itu aku enjoy kok diri aku. Yang penting tidak memaksakan untuk balik, kalau memang nggak mungkin. Jadi kalau misalnya belum pengen nyari yang baru, Nyari banget, nyari aja. Maksudnya siapa tahu kebetulan orang itu jadi obat hati kita yang terluka. kriterianya sama seperti yang lama atau mau gimana gitu? Aku tuh orang yang punya kriteria pasangan, pokoknya yang cocok, yang nyambung, yang bisa ketawa bareng, yang rasional gitu ya, karena yang kemarin agak irasional. Tapi ya itu aja sih, yang penting ngobrolnya cocok. Ada dekat-dekat aja, doain aja. Berapa orang? Nggak lebih dari 10. Nggak satu aja. Orang mana? Entertain atau bukan? Bukan. Udah berapa lama? Udah nggak mau. Jadi pertimbangan sih itu memilih yang nggak entertain, nggak dari entertain. Nggak sengaja ketemu sebenarnya. Aku nggak menutup kemungkinan meskipun kalau bisa meritnya beda profesi supaya seru gitu ya. Dan jangan yang satu syuting nggak pulangnya nggak jelas. Berharapnya gitu. Tapi kalau Tuhan kasihnya profesi nggak apa-apa. Terserah Tuhan mengarahkan aja. Target planning. Udah nggak mungkin lah bikin target ya, umur udah segini. Secepatnya tapi nggak mau terburu, harus mengenal. Jadi kalau bisa menikah sekali tidak ada perceraian. Berarti konselnya adalah si rasional itu. Harus rasional. Jadi kalau kita berdebat juga make sense gitu, jangan dibuat-buat yang nggak ada. Tapi kayak gitu takut gak sih nyari pasangan, maksudnya kan kayak kita pintar banget. Nggak ada. Dan maksudnya ya value woman. Waduh, takut gak sih banyak cowok yang takut nih justru kenal gue gitu. Enggak, aku rasa enggak. Aku tuh sebenarnya orangnya sereceh itu. Maksudnya gue suka banget bercanda apa segala macam. Dan aku nggak pernah membuat orang untuk takut mendekati aku. Tapi kalau misalnya orang itu ngerasa kayak ih kok gue jadi takut yang ngedeketin dia, itu kan nggak tahu ya aku. Dan aku rasa harusnya dengan aku orang yang se-friendly ini enggak sih, harusnya biasa aja. Tapi orang tuh suruh mendesak aku. Nah nyokap gue tuh keren, nggak pernah mendesak. Pokoknya ya paling sih kalau ngeliat TikTok ya lucu ya bayinya, paham lah ya. Tapi nggak jadi yang kayak kamu harus nikah tahun ini juga gitu. Santai banget. Gitu. Ya, udah menikah? Belum. Oh, sama dong. Oke, thank you ya, enjoy ya acaranya. dulu. Boleh. Kayak gitu. Bang, izin lampu ya, Mbak.